Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang istri yang terjepit di antara rasa cinta pada keluarga dan ketakutan yang terus menghantui setiap hari? Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya memikul hutang bukan untuk foya-foya, bukan untuk kesenangan, tetapi demi sepiring nasi, demi segelas susu anak, demi satu hari kehidupan yang tetap berjalan? Inilah kisah seorang perempuan yang memilih diam saat hatinya hancur. Seorang istri yang memilih menanggung segalanya sendirian. Seorang ibu yang rela mengorbankan dirinya demi melihat anaknya tetap bisa tersenyum. Namun ketika beban itu semakin berat, ketika teror datang silih berganti, ketika rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang justru terasa menyesakan, ia dihadapkan pada satu pilihan yang tidak pernah ia inginkan. Pergi, bukan karena tidak cinta, bukan karena ingin meninggalkan, tetapi karena ia merasa sudah tidak punya tempat untuk bertahan. Dengarkanlah kisah ini sampai akhir. Karena di balik kepergian seorang istri, tersimpan luka, pengorbanan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisahku dimanapun berada. Semoga hari ini kalian selalu diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kekuatan oleh Allah. Sebelum kita masuk ke kisah hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai konten kisah kehidupan seperti ini. Subscribe channel kisahku agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya. Dan silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Rumah itu berdiri di ujung gang sempit. Dindingnya kusam, catnya mengelupas di beberapa bagian. Atap sengnya sering berbunyi keras ketika hujan turun. Namun bagi Safira, rumah kecil itu adalah dunia. Tempat ia menggantungkan harapan. Tempat ia berjuang setiap hari demi satu nama yang selalu ia jaga di hatinya. Keluarga. Safira duduk di lantai dapur sambil membersihkan beras. Tangannya bergerak pelan, matanya kosong, pikirannya jauh melayang. Di ruang tengah, anaknya yang masih kecil tertidur pulas di atas tikar tipis. Nafasnya teratur, wajahnya polos, wajah yang selalu menjadi alasan Safira bertahan, meski hatinya sering terasa hampir runtuh. Dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki mendekat. Pintu terbuka, serta masuk dengan langkah berat. Bajunya basah oleh keringat, wajahnya terlihat lelah. Safira menoleh. Abang sudah pulang. Serta hanya mengangguk. Ia duduk tanpa berkata apapun. Menarik nafas panjang, melepas sandalnya dengan kasar. Safira bangkit. Ia menuangkan air minum ke dalam gelas. Meletakkannya di dekat Sarta. Makan sebentar lagi siap, Bang. Sarta tidak menjawab. Safira kembali ke dapur. Ia menatap panci kecil di atas kompor. Isinya hanya sayur bening dan sedikit nasi. Itu pun hasil dari sisa beras kemarin. Safira menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Dalam hatinya, Safira berkata lirih, "Ya Allah, kuatkan aku hari ini." Bukan pertama kali mereka makan dengan sederhana. Bahkan, sudah terlalu sering. Namun belakangan, keadaan semakin sulit. Harga kebutuhan naik, penghasilan Sarta tidak menentu. Kadang dapat kerja, kadang pulang dengan tangan kosong. Safira tahu, Sarta juga lelah. Ia melihatnya setiap hari. Tubuh yang semakin kurus, wajah yang semakin jarang tersenyum. Namun Safira juga manusia. Ia pun lelah. Ia pun takut. Malam itu mereka makan dalam diam. Tidak ada tawa. Tidak ada obrolan. Hanya suara sendok yang menyentuh piring. Anak mereka makan dengan lahap, tanpa tahu apapun tentang beratnya hidup. Safira memperhatikan Sarta diam-diam. Ia ingin bicara. Ingin mengatakan bahwa beras sudah hampir habis. Bahwa uang belanja tinggal sedikit. Bahwa ia bingung harus bagaimana besok. Namun kata-kata itu hanya berhenti di tenggorokan. Safira takut.
Takut serta marah. Takut serta merasa tertekan. Takut dianggap istri yang hanya pandai menuntut. Setelah makan, Sarta langsung berbaring. Membelakangi Safira. Tak ada kata selamat malam. Safira membereskan piring, mencuci dengan air yang mengalir kecil. Sesekali ia menghapus air mata yang jatuh tanpa suara. Ia duduk di samping anaknya yang sudah tertidur kembali. Ia mengusap kepala kecil itu. Maafkan ibu, nak, ibu belum bisa memberi banyak. Safira memejamkan mata. Dalam kegelapan itu, satu ketakutan mulai tumbuh pelan-pelan di hatinya. Bagaimana jika besok mereka benar-benar tidak punya apa-apa? Bagaimana jika ia tidak bisa memberi makan anaknya? Bagaimana jika ia gagal menjadi ibu? Malam semakin larut, rumah kecil itu tenggelam dalam sunyi. Namun di dalam hati Safira, badai mulai berembus pelan. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari rangkaian peristiwa panjang yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi datang tanpa membawa kabar baik. Safira terbangun sebelum azan subuh. Matanya terasa perih, kepalanya berat. Ia bangkit perlahan agar tidak membangunkan Sarta dan anaknya. Di dapur, Safira membuka wadah beras. Ia terdiam, hanya tersisa segenggam kecil di dasar wadah. Safira memejamkan mata. Ya Allah, ia duduk di lantai, menatap kosong ke depan. Nafasnya terasa berat, tangannya gemetar. Ia menghitung dalam hati. Uang di dompet hanya cukup untuk membeli beras 1 kilo. Itu pun jika ia tidak membeli lauk, tidak membeli apapun lagi. Bagaimana besok? Bagaimana lusa? Safira memijat pelipisnya. Ia mencoba berpikir jernih. Sarta belum tentu dapat kerja hari ini. Bahkan sudah beberapa hari ini ia sering pulang dengan wajah kecewa. Safira berdiri. Ia menyalakan kompor, memasak sisa beras menjadi bubur encer. Ia berharap anaknya tetap mau makan. Ketika matahari mulai naik, anak mereka terbangun. Bu, lapar. Safira tersenyum, meski hatinya perih. Iya, nak, tunggu sebentar ya. Ia menyuapi anaknya pelan-pelan. Setiap sendok yang masuk ke mulut anaknya terasa seperti menusuk dadanya sendiri. Sarta keluar dari kamar. Ada sarapan. Ada, Bang. Sarta duduk, menatap bubur di mangkuknya. Cuma ini. Safira mengangguk. Sarta menghela nafas panjang. Safira menunduk. Ia tahu Sarta kecewa. Tapi ia tidak tahu harus berkata apa. Setelah makan, Sarta bersiap pergi mencari kerja. Ia keluar rumah tanpa banyak bicara. Safira berdiri di depan pintu, menatap punggung suaminya yang menjauh. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, tolong keluarga kami." Hari itu Safira tidak kemana-mana. Ia duduk di rumah, menjaga anaknya. Namun pikirannya terus berputar. Siang hari, seorang tetangga datang. "Fir, ada uang pinjaman 100.000 tidak? Nanti sore saya ganti." Safira terdiam. 100.000 baginya adalah jumlah besar saat ini. "Maaf, Mbak, saya juga lagi tidak ada." Tetangganya pergi. Safira kembali duduk di lantai. Ia menatap dinding kusam. Tiba-tiba terlintas satu nama di kepalanya. Bu Rina, seorang perempuan yang sering meminjamkan uang kepada warga sekitar. Mudah, cepat, tanpa banyak tanya. Safira menelan ludah. Ia tahu risikonya. Ia tahu akan ada bunga. Ia tahu itu bukan jalan yang baik. Namun bayangan anaknya kelaparan membuat hatinya bergetar. Safira berdiri. Ia menggendong anaknya. Langkahnya terasa berat saat keluar rumah. Setiap langkah seakan bertanya, "Apa yang sedang aku lakukan?" Rumah Bu Rina tidak terlalu jauh. Safira berdiri di depan pintu. Tangannya terangkat. Namun ia ragu. Ia menarik nafas panjang. Tok, tok. Pintu terbuka. "Ada apa, Fir?" Safira menunduk. "Bu, saya mau pinjam uang." "Berapa?" Safira menggenggam ujung bajunya. 300.000. Bu Rina menatapnya beberapa detik. "Bisa. Minggu depan harus kembali. Plus bunga." Safira mengangguk cepat.
Iya, Bu. Uang itu berpindah tangan. Hangat, namun terasa seperti bara. Safira pulang dengan langkah cepat. Di rumah, ia membeli beras, telur, sedikit minyak, sedikit sayur. Malamnya, Safira memasak dengan perasaan campur aduk. Anaknya makan dengan lahap. Safira tersenyum. Namun di balik senyum itu, ada ketakutan yang mulai tumbuh. Hutang pertama telah terjadi, dan Safira belum tahu bahwa langkah kecil hari itu akan membuka pintu menuju jalan panjang yang gelap. Hari-hari berlalu. Awalnya, Safira merasa sedikit lega. Dapur kembali mengepul, anak bisa makan, serta tetap berangkat mencari kerja. Hidup seolah berjalan normal. Namun rasa tenang itu tidak bertahan lama. Seminggu berlalu begitu cepat. Safira berdiri di depan wadah beras. Isinya kembali menipis. Uang di dompet juga hampir habis. Sementara uang 300.000 yang dipinjam dari Bu Rina belum tersentuh. Karena sejak awal, uang itu habis untuk kebutuhan. Safira duduk di lantai, memeluk lutut. Besok Bu Rina pasti datang. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba menghitung. Jika Sarta hari ini dapat kerja, mungkin bisa menyisihkan sedikit. Tapi jika tidak, Safira menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sore hari, tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar pelan. Namun bagi Safira, rasanya seperti palu yang menghantam dadanya. Ia berdiri perlahan, membuka pintu. Bu Rina berdiri di depan rumah. Fir, uangnya sudah ada. Safira menunduk. Maaf, Bu, belum ada. Wajah Bu Rina berubah. Kita sudah sepakat, Fir. Minggu ini harus kembali. Safira menahan nafas. Saya usahakan besok, Bu. Bu Rina mendengus. Besok ya. Jangan sampai lewat lagi. Pintu tertutup. Safira bersandar di dinding. Kakinya lemas. Malam itu, Sarta pulang tanpa membawa uang. Belum dapat kerja. Safira hanya mengangguk. Ia tidak berani bicara tentang hutang. Ia takut. Takut Sarta marah. Takut Sarta menyalahkan. Takut keadaan semakin buruk. Besoknya, Bu Rina datang lagi. Dan lagi. Nada bicaranya semakin tinggi. Safira semakin tertekan. Akhirnya, Safira mengambil keputusan lain. Ia kembali mencari orang yang bisa meminjamkan uang. Ia meminjam 200.000 dari tetangga lain. Uang itu ia gunakan untuk membayar Bu Rina sebagian. Sisa hutang masih ada. Namun setidaknya Bu Rina berhenti datang sementara. Safira berpikir, nanti kalau ada uang, aku bayar satu persatu. Namun kenyataannya, kebutuhan tidak pernah berhenti. Beras habis, gas habis, anak butuh jajan kecil. Safira kembali berhutang, sedikit demi sedikit. Dari satu orang ke orang lain. Ia mulai mencatat di selembar kertas kecil. Nama, jumlah, tanggal. Kertas itu semakin penuh. Safira sering duduk menatap kertas itu lama. Dadanya sesak. Setiap malam, Safira sulit tidur. Ia memeluk anaknya erat. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, keluarkan aku dari keadaan ini." Namun hari demi hari, hutang bukan berkurang. Justru bertambah, dan tanpa Safira sadari, ia sudah terjebak jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Safira semakin pandai menyembunyikan segalanya. Ia menyembunyikan kertas catatan hutang di lipatan pakaian. Ia menyembunyikan wajah lelah di balik senyum tipis. Ia menyembunyikan ketakutan di balik kesibukan. Setiap pagi, Safira bangun lebih awal, memasak, mencuci, mengurus anak, lalu duduk menunggu Sarta berangkat. Sarta tetap seperti biasa. Kadang pulang membawa uang, kadang pulang dengan tangan kosong. Jika Sarta membawa uang, Safira langsung memutar otak. Uang itu harus dibagi, untuk beras, untuk gas, untuk bayar sedikit hutang. Namun jumlahnya selalu tidak seimbang. Safira mulai sering pusing, kepalanya terasa berat. Matanya sering berkunang-kunang, namun ia tidak pernah mengeluh. Suatu sore, seorang penagih datang ke rumah. Bukan Bu Rina.
Seorang pria bertubuh besar, wajahnya datar, suaranya dingin. Safira. Safira berdiri gemetar. Iya, uang pinjamanmu sudah jatuh tempo. Safira menelan ludah. Belum ada, Pak. Saya minta waktu. Pria itu mendekat satu langkah. Jangan main-main. Kami butuh kepastian. Safira mengangguk cepat. Iya, Pak. Saya usahakan. Pria itu pergi. Namun bayangan wajahnya terus terpatri di kepala Safira. Malam itu, Safira tidak bisa tidur sama sekali. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak. Ia mulai takut berada di rumah sendiri. Ia mulai takut membuka pintu. Ia mulai takut hidup. Safira mencoba bicara pada Sarta. Bang, akhir-akhir ini susah sekali. Sarta menghela nafas. Aku juga pusing, Fir. Kerja susah. Safira menggenggam ujung bajunya. Kalau kita coba cari jalan bareng. Sarta menoleh. Maksudmu? Safira ragu. Belum sempat ia menjawab, Sarta sudah berkata. Jangan tambah masalah, Fir. Aku sudah capek. Kata-kata itu menusuk. Safira terdiam. Sejak hari itu, Safira tidak pernah lagi mencoba bercerita. Ia memilih diam. Ia memilih menanggung semuanya sendiri. Namun tekanan semakin besar. Telepon mulai sering masuk. Pesan mulai bernada kasar. Nama Safira disebut-sebut. Ancaman mulai terselip di balik kata-kata. Safira sering menangis di kamar mandi. Menutup mulutnya dengan handuk agar suaranya tidak terdengar. Ia merasa seperti tenggelam di laut dalam. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang menolong. Dan perlahan, rahasia yang ia simpan mulai memakan jiwanya sendiri. Malam itu hujan turun deras. Angin meniup seng hingga berbunyi keras. Rumah kecil itu terasa semakin sempit, semakin pengap. Safira duduk di sudut kamar, memeluk lutut. Anaknya sudah tertidur. Sarta juga terlelap kelelahan. Ponsel Safira bergetar. Satu pesan masuk, bayar besok. Kalau tidak, kami datang. Safira menatap layar itu lama. Tangannya gemetar. Ia mematikan ponsel. Namun ketakutan tetap tinggal. Pagi harinya, Safira belum sempat menyiapkan sarapan ketika terdengar ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Bukan seperti biasanya. Lebih kasar, lebih cepat. Safira berdiri perlahan. Jantungnya seperti ingin meloncat keluar. Ia membuka pintu sedikit. Dua orang pria berdiri di depan rumah. Mana Safira? Saya. Uangmu. Belum ada, Pak. Saya minta waktu. Salah satu pria tersenyum tipis. Waktu itu tidak gratis. Safira menunduk. Tolong, Pak. Saya punya anak kecil. Pria itu melirik ke dalam rumah. Besok kami datang lagi. Pintu ditutup. Safira langsung terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Ia menutup wajahnya. Ya Allah, aku sudah tidak sanggup. Hari-hari setelah itu berubah menjadi neraka kecil bagi Safira. Penagih datang bergantian. Kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Tetangga mulai melirik. Ada yang berbisik, ada yang memandang aneh. Safira semakin merasa malu, semakin merasa kecil. Ia mulai jarang keluar rumah. Ia takut bertemu orang. Ia takut ada yang bertanya. Ia takut hidup. Suatu malam, Safira memberanikan diri bicara pada Sarta. Bang, aku mau jujur. Sarta menoleh. Kenapa? Safira menelan ludah. Aku punya hutang. Sarta langsung duduk. Hutang apa? Safira menangis. Untuk kebutuhan rumah. Untuk makan. Untuk anak. Wajah Sarta memerah. Kenapa kamu berani hutang tanpa bilang? Aku terpaksa, Bang. Sarta berdiri. Kamu bikin masalah besar, Fir. Safira terisak. Aku juga capek. Aku juga pusing. Sarta membentak. Jangan jadikan aku tempat pelampiasan. Kata-kata itu menghantam Safira. Sejak malam itu, jarak di antara mereka terasa semakin jauh. Safira semakin tenggelam dalam ketakutan. Dan teror itu belum menunjukkan tanda akan berhenti. Sejak pertengkaran malam itu, rumah kecil itu berubah.
Bukan lagi tempat yang terasa aman bagi Safira. Bukan lagi tempat ia bisa menangis tanpa takut dihakimi. Serta menjadi lebih pendiam. Namun diamnya terasa dingin. Safira tetap menjalankan perannya. Bangun pagi, memasak, mencuci, mengurus anak. Namun semuanya terasa hampa. Seolah jiwanya tertinggal entah di mana. Setiap kali ponselnya bergetar, Safira langsung panik. Setiap kali ada suara motor berhenti di depan rumah, Safira gemetar. Ia mulai sering menyembunyikan ponselnya. Ia mulai sering bersembunyi di kamar mandi. Ia mulai sering menutup telinga. Suatu sore, penagih kembali datang. Kali ini lebih kasar. Pintu diketuk keras. Safira, mana uangnya? Belum ada, Pak. Saya minta waktu. Salah satu pria mendekat. Kamu jangan anggap kami bercanda. Safira gemetar. Tolong, Pak. Pria itu menunjuk ke arah anak Safira yang sedang bermain di lantai. Kasihan anakmu kalau sampai kenapa-kenapa. Kalimat itu membuat Safira seolah kehilangan nafas. Pria itu pergi. Safira langsung memeluk anaknya. Tangisnya pecah. Dalam hatinya, Safira berteriak, "Aku tidak sanggup." Malam itu, Safira duduk sendirian di dapur. Ia menatap api kompor yang kecil. Ia berpikir, jika aku tetap di sini, penagih akan terus datang. Anakku akan melihat semua ini. Serta tidak mau tahu. Aku sendirian. Air mata jatuh. Perlahan, sebuah pikiran gelap muncul. Bagaimana jika aku pergi? Bukan karena ingin meninggalkan keluarga, tapi karena aku ingin menyelamatkan mereka. Jika aku tidak ada, penagih tidak akan datang lagi. Jika aku pergi, anakku tidak akan melihat ibunya dihina. Jika aku pergi, mungkin semua akan berhenti. Safira menutup wajahnya. Tidak, ini salah. Namun pikiran itu terus berputar. Malam itu Safira tidak tidur. Ia menatap anaknya lama. Ia menatap Sarta yang tertidur. Dadanya terasa seperti diremas. Aku cinta kalian. Namun aku sudah tidak kuat. Dan tanpa ia sadari, benih keputusan itu mulai tumbuh di hatinya. Hari-hari setelah itu berjalan seperti bayangan. Safira bergerak, bernafas, bersenyum tipis. Namun jiwanya terasa kosong. Keputusan itu belum ia ucapkan. Namun sudah ia rasakan. Safira mulai memperhatikan hal-hal kecil. Wajah anaknya saat tertawa. Cara anaknya memanggil ibu. Kebiasaan Sarta saat melepas sandal. Semua ia simpan dalam hati. Seolah ia sedang menghafal. Suatu malam, setelah Sarta dan anaknya tertidur, Safira duduk di ruang tengah. Lampu redup. Ia mengambil selembar kertas bekas. Tangan Safira gemetar. Ia menatap kertas itu lama. Air mata jatuh lebih dulu. Kemudian ia mulai menulis. Aku pergi bukan karena aku tidak cinta. Aku pergi karena aku sudah tidak kuat. Hutang itu untuk kebutuhan rumah. Untuk makan. Untuk anak kita. Aku minta maaf karena tidak bisa menjadi istri yang kuat. Tolong jaga anak kita. Aku sayang kalian. Tulisan itu tidak rapi. Beberapa bagian basah oleh air mata. Safira melipat kertas itu. Ia menyelipkannya di atas meja. Malam itu, Safira tidak memejamkan mata. Ia duduk di samping anaknya. Mengusap rambut kecil itu berulang kali. Ia mencium keningnya. Ia menahan tangis. Maafkan ibu. Ia menoleh ke arah Sarta. Ia ingin membangunkannya. Ia ingin memeluknya. Ia ingin mengatakan semuanya. Namun ketakutan lebih besar dari keberanian. Menjelang subuh, Safira berdiri. Ia mengambil tas kecil. Memasukkan beberapa helai pakaian. Tidak banyak. Ia tidak tahu akan kemana. Yang ia tahu hanya satu. Ia harus pergi. Safira berdiri di ambang pintu. Ia menoleh sekali lagi. Menatap anaknya. Menatap Sarta. Dadanya terasa seperti robek. Dalam hati, Safira berkata, "Ya Allah, lindungi mereka." Safira melangkah keluar. Pintu ditutup perlahan. Tidak ada suara.
Tidak ada pamit, hanya jejak langkah yang menghilang di gelap. Dan sejak subuh itu, Safira bukan lagi seorang istri di rumah kecil itu. Ia menjadi seorang perempuan yang membawa luka kemanapun ia pergi. Pagi datang seperti biasa. Namun bagi Sarta, pagi itu terasa berbeda. Tidak ada suara panci, tidak ada aroma masakan, tidak ada langkah kaki di dapur. Sarta terbangun. Ia duduk, menoleh ke samping. Kosong. Safira tidak ada. Sarta mengernyit. Fir. Tidak ada jawaban. Sarta bangkit, keluar kamar. Ruang tengah sunyi. Dapur sepi. Anaknya masih tertidur. Sarta mulai merasa aneh. Ia melihat secarik kertas di atas meja. Tangannya mengambilnya. Ia membaca. Perlahan, wajahnya berubah. Dadanya terasa sesak. Tangannya gemetar. Ia duduk. Lama. Fir. Suara itu keluar lirih. Ia berdiri. Membuka pintu depan. Melihat keluar. Gang masih sepi. Tidak ada siapa-siapa. Sarta kembali masuk. Ia membaca surat itu lagi. Dan lagi. Kata demi kata menusuk. Untuk pertama kalinya, Sarta sadar. Safira memikul beban sendirian. Safira menahan takut sendirian. Safira berhutang demi keluarga. Sarta memukul tembok. Kenapa kamu tidak bilang lebih keras, Fir? Namun penyesalan selalu datang terlambat. Anaknya terbangun. Bu mana? Sarta terdiam. Ia menggendong anaknya. Pelukannya erat. Ibu lagi pergi, nak. Namun dalam hatinya, Sarta sendiri tidak tahu. Pergi kemana? Apakah Safira akan kembali? Apakah Safira masih hidup dengan baik? Rumah kecil itu kini benar-benar kehilangan hangatnya. Dan Sarta baru mulai merasakan betapa berharganya Safira saat ia sudah tidak ada. Hari pertama tanpa Safira terasa sangat panjang. Sarta duduk di ruang tengah sambil memeluk anaknya. Ia mencoba memasak nasi gosong, sayur terlalu asin. Biasanya semua itu dikerjakan Safira dengan sabar. Kini, Sarta baru menyadari hal kecil yang dulu terlihat biasa ternyata adalah bentuk cinta. Sarta mulai bertanya ke tetangga. Tidak ada yang melihat Safira pergi kemana. Tidak ada yang tahu. Beberapa hanya menggeleng. Beberapa berbisik. Sarta mulai gelisah. Ia mendatangi rumah Bu Rina. Bu, Safira ada ke sini. Bu Rina menggeleng. Tidak. Sarta memberanikan diri bertanya. Safira punya hutang ya, Bu? Bu Rina menatap Sarta. Ada. Sarta menelan ludah. Berapa? Bu Rina menyebut angka. Tidak hanya satu nama. Tidak hanya satu tempat. Sarta terdiam. Kakinya terasa lemas. Selama ini, semua itu ditanggung Safira sendirian. Sarta pulang dengan kepala penuh. Malam itu, ia duduk sendirian. Menatap surat Safira. Air matanya jatuh. Fir, aku bodoh. Aku tidak dengar saat kamu minta tolong. Aku terlalu sibuk dengan capekku sendiri. Sarta mulai berusaha membayar sedikit demi sedikit. Ia mengambil pekerjaan apa saja. Kuli angkut, bersih-bersih, apapun. Ia membawa anaknya kemana-mana. Namun satu hal tetap menghantui. Safira tidak ada. Setiap malam, Sarta menatap pintu. Berharap pintu itu terbuka. Berharap Safira berdiri di sana. Namun yang datang hanya sunyi. Dan harapan yang semakin tipis. Safira berjalan tanpa tujuan. Tas kecil di pundaknya terasa berat. Bukan karena isinya, tapi karena beban di hatinya. Ia duduk di bangku terminal kecil. Orang-orang lalu lalang. Tidak ada satupun yang ia kenal. Safira memeluk tasnya. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya saudara dekat. Ia tidak punya teman yang bisa ditumpangi. Ia hanya membawa keberanian yang tersisa. Dan rasa takut yang besar. Safira membeli segelas teh hangat. Uang di sakunya sangat sedikit. Ia mengatur agar cukup untuk beberapa hari. Malam pertama, Safira tidur di bangku terminal. Dingin, keras. Ia memeluk dirinya sendiri. Air mata mengalir tanpa henti.
Ia teringat wajah anaknya. Ia teringat Sarta. Dadanya sesak. Aku ibu yang buruk. Aku istri yang gagal. Namun setiap kali ia ingin kembali, bayangan penagih datang lagi. Bayangan ancaman. Bayangan tatapan orang-orang. Safira mengurungkan niat. Hari berikutnya, Safira bertanya tentang pekerjaan. Warung kecil, toko kelontong, warung makan. Akhirnya, seorang ibu pemilik warung kasihan padanya. Kamu bisa bantu-bantu di sini. Gajinya kecil, namun Safira menerimanya. Ia mulai bekerja, mencuci piring, menyapu, melayani pembeli. Setiap malam, Safira tidur di sudut dapur warung. Ia menyimpan gaji pertamanya. Ia berniat, aku harus kirim uang ke rumah. Namun ia tidak tahu caranya. Ia tidak berani menghubungi Sarta. Takut, malu, rindu, semua bercampur. Safira hidup, namun tidak benar-benar hidup. Ia hanya bertahan, sambil menanggung rindu yang tidak pernah berkurang. Hari-hari Safira berlalu dengan pola yang sama. Bangun sebelum subuh, membersihkan warung, mencuci piring, melayani pembeli, tidur saat tubuh sudah terlalu lelah. Ia jarang berbicara, ia jarang tersenyum. Di sela kesibukan, pikirannya selalu kembali ke satu tempat, rumah kecil itu, anaknya, Sarta. Setiap kali melihat anak kecil datang bersama ibunya ke warung, dada Safira terasa seperti diremas. Ia menunduk, menahan air mata. Ia membayangkan anaknya sedang apa. Sudah makan atau belum? Sudah tidur atau belum? Apakah anaknya menangis mencari ibu? Malam-malam Safira diisi dengan doa. Ya Allah, jaga anakku. Ya Allah, jaga suamiku. Ia ingin pulang, namun rasa takut masih lebih besar. Takut penagih, takut diusir, takut dimarahi, takut dianggap tidak berguna. Safira mulai menyisihkan sedikit uang. Sedikit, sangat sedikit, namun ia simpan. Ia berharap suatu hari bisa membawa pulang sesuatu. Bukan hanya dirinya, tapi juga bukti bahwa ia masih berusaha. Sementara itu, di rumah, Sarta semakin kurus. Ia bekerja siang malam. Ia membayar hutang satu persatu. Tidak semua lunas, namun jumlahnya mulai berkurang. Setiap malam, Sarta tetap menyisakan satu piring kosong di meja. Untuk Safira, entah mengapa, ia merasa suatu hari Safira akan kembali. Dan ia ingin Safira tahu bahwa rumah itu masih menunggunya. Namun hari itu belum tiba. Rindu terus menumpuk di dua hati yang sama-sama terluka. Dan tidak ada satupun yang berani melangkah lebih dulu. Waktu berjalan. Bulan berganti, Safira kini sudah sedikit lebih terbiasa dengan kerasnya hidup. Tangannya menjadi kasar, tubuhnya semakin kurus, namun matanya masih menyimpan satu cahaya kecil. Harapan. Suatu sore, seorang pelanggan warung datang. Ia duduk lama. Ia bercerita pada pemilik warung tentang seorang pria yang bekerja apa saja demi anaknya. Tentang seorang ayah yang sering membawa anak kecil ke lokasi kerja. Tentang seorang pria yang istrinya pergi karena masalah hutang. Safira yang sedang mencuci piring terdiam. Air di tangannya berhenti mengalir. Jantungnya berdegup kencang. Ia mendekat pelan. Bapak itu tinggal di mana? Pelanggan menyebut nama daerah. Safira mengenalinya. Itu daerah rumahnya. Dunia Safira seakan berhenti. Tangannya gemetar. Malam itu, Safira tidak bisa tidur. Pikirannya kacau. Sarta masih berjuang. Anaknya masih ada. Rumah itu masih ada. Safira menangis lama. Untuk pertama kalinya sejak pergi. Safira merasa, mungkin aku masih punya tempat pulang. Namun rasa takut belum sepenuhnya hilang. Ia masih ragu. Ia masih bimbang. Namun benih keberanian mulai tumbuh. Pelan, sangat pelan, dan di kejauhan, takdir mulai menggerakkan dua jalan yang lama terpisah, menuju satu titik yang belum mereka ketahui. Beberapa hari setelah mendengar cerita itu, Safira tidak lagi sama. Pikirannya selalu kembali ke rumah.
ke gang sempit itu, ke pintu kayu yang catnya mengelupas, ke suara anaknya memanggil ibu. Safira semakin sering melamun. Pemilik warung memperhatikannya. "Kamu kenapa, Fir?" Safira menunduk. "Saya kangen anak saya." Pemilik warung terdiam. "Kalau masih ada rumah, pulanglah." Kata-kata itu sederhana, namun menghantam tepat ke hati Safira. Malam itu, Safira menghitung uang yang ia simpan. Tidak banyak, namun cukup untuk ongkos pulang. Safira menangis, bukan karena sedih, namun karena takut. Takut ditolak, takut dibenci, takut tidak dimaafkan. Subuh hari, Safira berpamitan pada pemilik warung. "Terima kasih sudah menolong saya." Pemilik warung mengangguk. "Hati-hati di jalan." Safira naik kendaraan umum. Sepanjang perjalanan, tangannya terus saling menggenggam. Dadanya berdegup kencang. Setiap kilometer terasa seperti ujian. Ketika kendaraan berhenti di dekat gang rumahnya, Safira turun. Ia berdiri terpaku. Gang itu masih sama, sempit, sunyi. Langkah Safira pelan. Semakin dekat ke rumah, semakin berat kakinya. Ia berhenti di depan pintu. Tangannya terangkat, namun tidak langsung mengetuk. Air mata mengalir. Dalam hati Safira berkata, "Jika pintu ini terbuka, aku akan berlutut. Aku akan minta maaf." Namun sebelum ia sempat mengetuk, pintu itu terbuka dari dalam. Dan di ambang pintu, berdiri Sarta, dengan wajah lelah dan mata yang basah. Safira dan Sarta saling menatap. Tidak ada kata, tidak ada suara, hanya dua pasang mata yang sama-sama menyimpan luka. Safira gemetar, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia perlahan menunduk. Ia berlutut di depan Sarta. "Maafkan aku, Bang." Suaranya pecah. "Aku pergi karena aku takut. Aku tidak kuat. Aku tidak bermaksud meninggalkan kalian." Sarta terpaku. Dadanya terasa sesak. Ia melihat Safira yang kini jauh lebih kurus. Wajahnya pucat, matanya cekung. Tanpa berpikir panjang, Sarta berjongkok. Ia memegang bahu Safira. "Fir." Suaranya bergetar. "Akulah yang seharusnya minta maaf. Aku tidak dengar saat kamu minta tolong. Aku tidak lihat saat kamu ketakutan." Air mata Sarta jatuh. "Aku egois. Aku terlalu sibuk dengan capekku sendiri." Safira menangis lebih keras. Sarta menarik Safira ke dalam pelukannya. Pelukan itu erat, gemetar, seperti dua orang yang hampir tenggelam, dan akhirnya menemukan daratan. Dari dalam rumah, terdengar suara kecil. "Ibu." Safira menoleh. Anaknya berdiri di ambang pintu. Matanya menatap ragu. Safira melepaskan pelukan. Ia berjalan terlatih. Ia berlutut di depan anaknya. "Nak." Anak itu memandang beberapa detik, lalu berlari memeluk Safira. "Ibu." Tangis Safira pecah. Ia memeluk anaknya sekuat tenaga. "Maafkan ibu. Maafkan ibu." Sarta berdiri di belakang mereka. Matanya basah. Untuk pertama kalinya, rumah kecil itu kembali dipenuhi suara tangis. Namun bukan tangis ketakutan, melainkan tangis pertemuan. Malam itu, mereka duduk bertiga. Tidak ada makanan mewah, hanya nasi dan telur. Namun terasa sangat istimewa. Sarta menatap Safira. "Mulai sekarang, apapun masalahnya, kita hadapi bersama." Safira mengangguk. Ia menggenggam tangan Sarta. "Aku tidak mau menyimpan sendiri lagi. Aku tidak mau lari lagi." Di luar rumah, malam terasa sunyi. Namun di dalam rumah kecil itu, hangat mulai kembali tumbuh. Dan luka lama, perlahan mulai belajar sembuh. Hari-hari setelah pertemuan itu tidak langsung menjadi mudah. Hutang belum sepenuhnya lunas. Uang masih sering kurang. Hidup masih berat. Namun ada satu hal yang berubah. Mereka tidak lagi berjalan sendiri. Setiap pagi, Safira kembali bangun lebih awal. Bukan lagi dengan rasa takut, namun dengan tekad. Ia memasak sederhana. Serta membantu mengiris bawang. Anaknya duduk di lantai sambil bermain. Pemandangan kecil yang dulu hilang,
kini kembali ada, serta semakin giat bekerja. Safira juga ikut membantu. Ia menerima pesanan cuci dari tetangga, menerima jahitan kecil, apa saja yang bisa dikerjakan. Malam-malam mereka duduk bersama, menghitung uang, mencatat hutang, membagi rencana. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi diam-diam. Sesekali, Safira teringat masa saat ia pergi. Dadanya masih terasa nyeri, namun Sarta selalu menggenggam tangannya. Kita belajar dari ini, bukan untuk mengulang, namun untuk menjadi lebih kuat. Safira mengangguk. Aku pernah lari, tapi aku tidak mau lari lagi. Anaknya tumbuh dengan orang tua yang lebih sering tersenyum, lebih sering berbicara, lebih sering saling mendengar. Rumah kecil itu tetap sederhana, tetap kusam, namun kini penuh kejujuran, penuh usaha, penuh doa. Dan di dalam rumah kecil itu, tumbuh sebuah janji, bahwa apapun yang datang, mereka akan menghadapinya bersama. Tidak ada lagi yang memikul sendiri. Tidak ada lagi yang ditinggalkan sendirian. Luka itu akan selalu menjadi bagian dari cerita hidup mereka. Namun dari luka itu, mereka belajar tentang sabar, tentang bertahan, tentang arti pulang. Hikmah dari kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam sebuah rumah tangga, komunikasi adalah pondasi utama. Diam bukan selalu berarti kuat. Menyimpan beban sendirian justru bisa menghancurkan perlahan. Setiap masalah, sekecil apapun, seharusnya dibicarakan bersama. Kisah ini juga mengingatkan bahwa pengorbanan seorang istri seringkali tidak terlihat, namun sangat besar. Banyak perempuan yang rela menahan lapar, menahan lelah, bahkan menahan luka demi melihat keluarganya tetap utuh. Selain itu, kita belajar bahwa sikap saling menyalahkan hanya akan memperlebar jurang. Sebaliknya, saling mendengar, saling menguatkan, dan saling memahami adalah jalan untuk bertahan di tengah badai kehidupan. Dan yang paling penting, kisah ini mengajarkan bahwa pintu pulang seharusnya selalu terbuka. Karena manusia bisa salah, bisa lemah, bisa jatuh. Namun selama masih ada niat untuk berubah dan memperbaiki diri, Allah selalu membuka jalan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar lebih menghargai pasangan, lebih peka terhadap luka orang terdekat, dan tidak pernah lelah untuk berjuang bersama. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah hari ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat, penguat, dan teman bagi hati yang sedang lelah. Jika kalian memiliki kisah hidup yang ingin dibagikan, silakan tuliskan di kolom komentar atau kirimkan ke channel Kisahku. Siapa tahu, kisah kalian bisa menjadi cahaya bagi hati orang lain. Jangan lupa untuk terus dukung channel Kisahku dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekat. Semoga Allah selalu melindungi langkah kita, melapangkan rezeki kita, dan menguatkan hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.